Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan bersyukur atas rahmat Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga saya dan teman-teman yang menonton bisa belajar di dalam video ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Agita Nur Puspananda, yang kedua ada Nurul Anissa, yang ketiga ada Widya Putri, dan yang terakhir ada saya sendiri, Liana Sari selaku moderator. Kami dari kelas 2A Ilmu Komunikasi, dan sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riza Gusti Rahayu selaku dosen pengampu dasar-dasar humas. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan mengenai public relation yang telah kami buat. Mengenal public relation, apa itu public relation? Public relation sering disebut sebagai PR. PR adalah disiplin ilmu yang relatif baru dan ditandai dengan perdebatan tentang definisinya. Beberapa disiplin sangatlah mudah untuk didefinisikan, contohnya sejarah dan matematika. Meskipun demikian, PR memiliki beberapa pengertian tentang fakta dan ini dipakai oleh para kritikus untuk memperlihatkan kelemahan PR. Meskipun begitu, PR pada masalahnya merupakan pembahasan mata kuliah praktis dan selama praktik PR mengalami perubahan dan perkembangan, maka dapat dikatakan definisinya pun terus berubah dan berkembang. Ada debat mendalam seputar hubungan antara periklanan dan PR. Mahasiswa yang baru pertama kali belajar tentang PR biasanya kesulitan untuk membedakan antara PR dengan periklanan. Sudah lama dipandang sebagai hubungan yang buruk mengenai periklanan, tetapi sekarang telah berubah ketika mutasi merek-merek lebih penting ketimbang periklanan. Dapat nilai reputasi merek yang terkenal seperti Han memiliki nilai yang penting. Ketika reputasi turun, maka keuangan perusahaan juga ikut turun. PR sudah dijabarkan secara mendalam oleh Branding dan kawan-kawan untuk mengembangkan apa yang perlu diketahui dari teori terbaik. Teori grounding adalah teori terbaik dan salah satunya model alasan yang lebih penting karena teorinya hingga saat ini masih menjadi teori dominan dalam pemikiran PR di Amerika dan Inggris. Kemudian selanjutnya konsep public relation. Public relation dapat ditarik untuk memahami dan mengevaluasi berbagai opini publik atau isi topik lambang terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Dalam kegiatan PR, memberi masukan dan nasihat terhadap berbagai kebijakan manajemen yang berhubungan dengan opini atau isi publik yang tengah dalam pelaksananya. PR menggunakan komunikasi untuk memberitahu, mempengaruhi dan mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku publik kesananya. Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan PR pada intinya adalah good image, goodwill, mutual understanding, mutual confidence, appreciation, dan toleran. Konsep lainnya adalah PR sebagai entrepreneur manajemen, yaitu PR harus mampu menerjemahkan filsafat kebijakan program dan praktek manajemen kepada publiknya, baik internal maupun eksternal. Untuk mengerjakan tugas ini secara harus tepat, ditingkatkan perhatian, pengertian, dukungan, dan tindakan dari target publik. Untuk melakukan PR harus mengetahui apa yang dipikirkan manajemen. PR sebagai entrepreneur publik dalam hal ini bertujuan untuk menemukan apa yang benar-benar terjadi di pikiran publik tentang organisasi, atau kemudian selanjutnya karakter public relation. Yang pertama ada fleksibilitas, di mana pekerja menjadi seorang praktisi PR sangat menuntut fleksibilitas. Banyak hal yang terjadi, seperti klien yang mengubah rencana mereka tanpa memberitahu dan situasi muncul tiba-tiba. Untuk menjadi seorang PR pro yang baik, harus memiliki kemampuan untuk menangani apapun yang datang dengan secara seefisien mungkin. Yang kedua, mau belajar. Mencapai reputasi yang konsisten dan dapat diandalkan sangat bergantung kepada kemampuan dan kemauan untuk belajar. Tentu selalu ada tekanan bagi pemula, tetapi tidak ada profesional tingkat pemula yang mendapat pekerjaan baru dan segera mulai memberi saran kepada mereka terbesar tentang masalah profil. PR Pro terbaik memahami, dia banyak dapat mempelajari dari penonton rekan kerja, mencatat prestasi mereka dan belajar dari kesalahan mereka. Yang kemudian mengumpulkan informasi. Pekerjaan rutin PR Pro melibatkan interaksi aktif dengan dunia dan orang-orang yang di dalamnya. Oleh karena itu, mereka harus tetap di atas semua yang terjadi, baik di dalam maupun di luar. PR Pro profesional yang sukses, mereka tahu bagaimana cara memanfaatkan informasi dari berita dan current affair dan menggunakannya untuk membuat ide yang membuat mereka dan klien lebih fresh dan update. Kemudian melihat gambaran yang lebih besar. Tujuan akhir dari PR adalah menempatkan bisnis atau organisasi di jalur yang benar, menuju
menuju sukses. Meskipun tersesat di dunia sosial yang kerap terjadi, namun penting untuk tidak mengabaikan peran yang dimainkan dalam probabilitas perusahaan. Sebelum berakting, seorang PR Pro yang baik tidak berhenti untuk berpikir apakah dia ingin memiliki kontribusi pada gambaran yang lebih besar. Kemudian membangun hubungan. Hubungan adalah segalanya dalam PR. Salah satu tujuan inti dari profesi ini adalah membangun koneksi yang langgeng dengan klien dan masyarakat umum. Peran public relation. Insan public relation harus membuat langkah-langkah strategisnya, yaitu yang pertama, press relation atau hubungan pers. Yang kedua, government relation atau hubungan pemerintah. Yang ketiga, opinion leader relation atau hubungan dengan pemuka pendapat. Yang keempat, trade relation atau hubungan perdagangan. Hal-hal yang harus dilakukan dalam mengatasi krisis adalah fact finding, mencari dan mengumpulkan data termasuk data penyebab. Yang kedua, membentuk pusat informasi. Yang ketiga, juru bicara yang mampu dan berpengalaman. Pastikan bahwa juru bicara mendapatkan semua data dan informasi serta data yang benar. Yang keempat, berikan keterangan yang cukup jelas dan benar kepada pers agar mereka tidak mencari sumber yang tidak sesuai. Yang terakhir, membuat dokumentasi kejadian tersebut berupa foto atau video sebagai data. Public dalam public relation. Public dalam public relation dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, internal dan public eksternal. Yang kedua, public primer Public dalam public relation. Public dalam public relation dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, internal dan public eksternal. Kedua, public primer, sekunder, dan marginal. Yang ketiga, public tradisional dan public masa depan. Yang keempat, proponents, opponents, dan uncommitted. Yang kelima, silent majority dan vocal minority. Klasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama ada internal dan public eksternal. Yang kedua ada public primer, sekunder, dan marginal. Yang ketiga ada public tradisional dan public masa depan. Yang keempat ada proponents, opponents, dan uncommitted. Dan yang kelima ada silent majority dan vocal minority. Yang pertama ada internal dan public eksternal. Internal public yaitu publik yang berada di dalam organisasi dan perusahaan seperti supervisor, karyawan, pelaksanaan manajemen, manajer, saham, dan direksi perusahaan. Kenapa? Baik secara organisasi tidak berkaitan langsung dengan perusahaan seperti pemerintah, pendidik, atau dosen, pelanggan, komunitas, dan termasuk. Yang pertama ada internal dan public eksternal. Internal public yaitu publik yang berada di dalam organisasi atau perusahaan seperti supervisor, karyawan, pelaksanaan manajer, pemegang saham, dan direksi perusahaan. Eksternal publik secara organik tidak berkaitan langsung dengan perusahaan seperti pemerintah, pendidik, atau dosen, pelanggan, komunitas, dan termasuk. Kedua ada public primer, sekunder, dan marginal. Bisa sangat membantu atau melindungi upaya suatu perusahaan. Publik sekunder adalah publik yang kurang begitu penting, dan publik marginal adalah publik yang tidak begitu penting. Yang ketiga ada publik tradisional dan publik masa depan. Karyawan dan pelanggan adalah publik tradisional, mahasiswa atau pelajar. Peneliti, konsumen, potensial, dosen, dan pejabat pemerintah adalah publik masa depan. Yang keempat ada proponents, opponents, dan uncommitted. Di antara publik tersebut terdapat kelompok yang menentang perusahaan, yaitu opponents, yang memihak, yaitu opponents, dan ada yang tidak peduli, yaitu uncommitted. Bahan perlu mengenal publik yang berbeda-beda ini agar dapat dengan jernih melihat permasalahannya. Silent majority dan vocal minority dilihat dari aktivitas publik dalam mengajukan komplain atau mendukung perusahaan dapat dibedakan antara yang vokal dan yang silent. Publik penulis
Di surat kabar umumnya ada the vocal minority, yaitu aktif menyuarakan pendapatnya, namun jumlahnya tidak banyak. Sedangkan mayoritas pembaca adalah pasif sehingga tidak melihat suara atau pendapatnya. Dalam public relation, lembaga pendidikan Interstudi School of Public Relation, terdapat 7 macam publik yang dapat dibedakan dalam ruang lingkup masing-masing dan dilihat dari kepentingannya. Yang pertama, masyarakat di sekitarnya, yang kedua, karyawan perusahaan, yang ketiga, pers, radio, dan televisi, yang keempat, konsumen dan pemasok, yang kelima, investor, yang keenam, distributor, yang ketujuh, pemuka pendapat. Yang pertama ada masyarakat di sekitarnya. Tipe masyarakat di dalamnya akan bergantung dari macam usaha yang ada. Misalnya usaha hotel, pasar, swalayan, rumah sakit, industri, manufaktur, dan jasa akan dibedakan satu sama lain komunitas sekitarnya. Yang kedua ada karyawan perusahaan. Di sini akan terlihat banyak ragamnya ditinjau dari kedudukannya. Masalah-masalah status ekonomi, usia, dan karakteristik demografis lainnya berat dari karakteristik karyawan, maka masalah informasi menjadi bidang spesialis tersendiri. Apabila keterlibatan karyawan lebih banyak, sangat dianjurkan untuk mengikuti kecenderungan baru dengan jalan memantau perkembangan yang ada. Yang ketiga ada pers, radio, televisi. Tata dibagi dalam pers nasional, regional, lokal, dagang, dan profesional. Setiap surat kabar atau majalah memperkerjakan para wartawan yang mempunyai kepentingan yang sangat berbeda. Misalnya wartawan ekonomi, industri, dan perdagangan mempunyai kebutuhan informasi yang tumpang tindih tapi tetap berbeda. Kita tidak dapat menunggu sebuah berita dapat timbul dalam beberapa jam saja. Para wartawan seyogyanya diberi nomor telepon yang direct atau hotline, dapat menghubungi PR yang bersangkutan dalam waktu 24 jam. Yang keempat ada konsumen dan pemasok. Di sekitar tertentu, pemasok dan pelanggan tergantung satu sama lain dan kadang jatuh bangun bersama. Konsumen dapat dibeda-bedakan sebagai pembeli satu kali dan berkali-kali, pembeli barang konsumsi dan barang industri. Kebutuhan setiap golongan konsumen perlu mendapat perhatian karena karakteristiknya yang berbeda-beda. Yang kelima ada investor. Kelompok pemegang saham pun akan sangat berbeda. Kadang-kalanya sebuah perusahaan besar bagi investor menjadi beberapa kelompok dan mengembangkan cara berkomunikasi dengan setiap kelompok. Hubungan baik dengan investor dapat menghasilkan imbalan yang menguntungkan dalam bentuk modal pinjaman untuk membiayai proyek-proyek besar. Meningkatkannya, pelatihan pemegang saham dapat mendukung reputasi perusahaan dan meningkatkan kepercayaan. Yang keenam ada distributor. Distributor adalah suatu pabrik yang pekerjaannya menangani barang-barang konsumen dalam partai besar dan hancur di antara pembuat barang dan para pembelinya. Yang ketujuh ada pemuka pendapat. Siapa saja yang dapat mengajukan pendapatnya yang dapat membantu usaha itu sendiri berkembang untuk justru merusaknya. Apa itu citra perusahaan? Di bawah ini ada pengertian citra menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua ada Frank Jeffkins, yang ketiga ada menurut Katz. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian citra adalah kata benda, gambar, rupa, dan gambaran. Gambaran yang dimiliki oleh banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk, pemerintah, atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata frase atau kalimat dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa atau puisi. Menurut Frank Jeffkins, dalam bukunya Public Relation Teknikku, yang menyimpulkan bahwa secara umum citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Dalam buku Essential of Public Relation, Jeffkins menyebut bahwa citra adalah kesan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pengetahuan seseorang tentang fakta atau kenyataan. Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi menyebutkan bahwa citra adalah realitas dan tidak sesuai dengan realitas. Menurut Katz, citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komunitas, atau suatu aktivitas. Setiap perusahaan mempunyai citra. Setiap perusahaan mempunyai citra banyak jumlah orang yang mendatangi. Oke, selanjutnya ada pembentukan citra. Proses pembentukan citra dalam struktur kognitif yang sesuai dengan pengertian sistem komunikasi dijelaskan oleh John S. Nimpoino dalam laporan penelitian tentang tingkah laku konsumen seperti yang dikutip Dana Saputra sebagai berikut, yaitu ada kognisi, motivasi, sikap. Pembentukan citra ini menunjukkan bagaimana stimulus yang berasal dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respons. Rangsang yang diberikan pada individu dapat diterima atau ditolak.
Jadi, rangsang ditolak proses selanjutnya tidak akan berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa rangsang tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi individu karena tidak ada perhatian dari individu tersebut. Sebaliknya, jika rangsang itu diterima oleh individu, berarti terdapat komunikasi dan terdapat pelatihan dari organisme. Dengan demikian proses selanjutnya dapat berjalan. Kemampuan positif apabila informasi yang diberikan oleh rangsang dapat memenuhi kognisi individu. Yang pertama ada kognisi, yaitu suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulasi detik, yakin dan ini akan timbul apabila individu telah mengerti rangsang tersebut, sehingga individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup yang dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. Yang kedua ada motivasi dan sikap yang ada akan menggerakkan respon seperti yang diinginkan oleh pemberi rangsang. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Dan yang ketiga ada sikap, adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek ide. Situasi atau nilai-nilai sikap bukan perilaku tentang merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Jika mempunyai daya pendorong atau motivasi, sikap menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu, menentukan apa yang disukai, diharapkan, dan diinginkan. Sikap mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai-nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Selanjutnya ada apa itu opini? Opini berasal kata dari bahasa Inggris yaitu public opinion. Menurut Dezoenashih S. Soenarjo, bukunya Opini Publik dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai pendapat umum. Dengan demikian, publik diterjemahkan dengan umum, sedangkan opini dialihkan bahasakan dengan pendapat. Dalam ilmu komunikasi terdapat istilah lain yaitu public relation yang diumumkan diterjemahkan dengan hubungan masyarakat. Dalam hal ini, publik diterjemahkan dengan masyarakat, sedangkan relation sebenarnya kata jamak diterjemahkan dengan hubungan. Ada juga karakter opini menurut Seitel. Yang pertama, ada personal secara fisik, unsur emosional, suatu individu termasuk kondisi, usia, dan status sosial. Kedua, ada kultural, lingkungan, dan gaya hidup dalam era geografis tertentu seperti Jepang berbeda dengan orang Amerika, atau orang dewasa di Amerika berbeda dengan orang kotanya. Yang ketiga, ada pendidikan, tingkat dan kualitas pendidikan seseorang. 4. Ada familial, semacam akar rumput orang-orang. Yang kelima, ada religi, suatu sistem kepercayaan tentang Tuhan atau supernatural. Yang keenam, ada tingkatan sosial, posisi dalam masyarakat, perubahan status sosial diikuti oleh orang. Dan yang ketujuh, ada ras, asal etnik atau suku. Selanjutnya, ada humas sebagai alat manajemen. Peran umum, PR atau humas dalam manajemen suatu organisasi itu terlihat dengan adanya beberapa aktivitas pokok kehumasan, yaitu yang pertama ada mengevaluasi sikap atau opini publik. Yang kedua ada merencanakan dan melaksanakan penggiatan aktivitas PR atau humas. Jabatan humas atau pro manager akan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen perusahaan. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada relationship, yang ketiga ada backup management, yang keempat ada good image maker. Mengevaluasi sikap atau opini publik yaitu mengidentifikasi kebijakan dan produser organisasi atau perusahaan dengan kepentingan publiknya. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan aktivitas PR atau humas. Dalam mempelajari manajemen humas, terdapat dua pokok bahasa yang harus diperhatikan. Yang pertama, manajemen, dan kedua, PR atau humas, hubungan masyarakat. Kedua hal tersebut saling berkaitan konsepsi, sistem, dan aplikasinya di lapangan praktik, dan juga berkaitan dengan motivator suatu proses pekerjaan dan fungsi manajemen PR atau humas dalam suatu organisasi dan perusahaan. Selanjutnya ada strategi membangun hubungan dengan media, yaitu yang pertama ada kunjungan media, yang kedua ada media gathering, yang ketiga ada press tour, dan keempat ada buat grup percakapan.
Yang pertama ada kunjungan media. Buat rencana kunjungan ke kantor-kantor media secara rutin, terutama dengan pihak yang biasa berhubungan baik dengan perusahaan. Anda bisa mengobrol dengan jurnalis atau redaksi tentang apa yang sedang ingin disampaikan kepada perusahaan. Selain saling menguntungkan, kegiatan ini juga efektif untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Yang kedua ada gathering. Selanjutnya adalah kegiatan mengumpulkan orang-orang dari beberapa media sekaligus di suatu tempat oleh perusahaan. Tujuannya sama, yaitu untuk menyampaikan informasi terkait hal-hal internal. Mirip seperti konferensi pers, namun acara ini tidak formal dan bersifat tertutup. Selain itu, media gathering biasanya juga dimanfaatkan untuk saling bertukar informasi. Yang ketiga ada press tour. Misalnya perusahaan Anda baru membuka tempat wisata baru, maka salah satu kegiatan yang bisa humas media lakukan adalah press tour. Ajak rekan-rekan media mengunjungi lokasi tersebut sambil melakukan tour. Mereka pun berkesempatan meliputi hal-hal seputar lokasi lainnya. Untuk kegiatan ini, akomodasi pers menjadi tanggungan perusahaan. Yang keempat yaitu ada buat grup percakapan. Sebagai spesialis hubungan media, platform pesan instan juga bisa Anda manfaatkan nih untuk berkomunikasi dengan media. Buat grup percakapan yang isinya para jurnalis. Daripada saling berbalas email, citra ini jauh lebih efisien saat perusahaan ingin menyebarkan informasi. Fungsinya untuk membagikan press release, klarifikasi, perubahan kebijakan rencana kegiatan, dan sebagainya. Strategi hubungan yang paling tepat bagi seorang public relation dalam membangun hubungan yang baik dan efektif dengan media massa adalah model hubungan yang dibangun dengan institusi media dan pekerja media. Namun, membangun hubungan dengan institusi media dan pekerja media, model hubungan yang digunakan adalah model hubungan yang sama, yaitu model harmonius, mutualisme, dan relationship. Selanjutnya ada kegiatan media relation. Salah satu kegiatan PR dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan publik adalah kegiatan hubungan pers untuk membina hubungan baik dengan kalangan pers yang mengelola media cetak dan media elektronik. Kaitan PR dengan media massa harus tetap erat karena PR tidak dapat meninggalkan pers sebagai sarana informasi publik PR. Sebaliknya, pers membutuhkan informasi resmi, akurat, dan lengkap. Biasanya didapatkan dari PR. Jadi ada macam perkalian yang bersifat simbiosis agar PR sebagai sumber berita dapat dengan mudah dihubungi dan sebaliknya PR tidak menemui kesulitan untuk menyampaikan informasi atau membantah atau juga menetralisir berita yang dimulai media massa. PR penting selalu membina hubungan baik dengan pers. Selanjutnya di sini ada fungsi media relation. Yang pertama ada menjalin hubungan baik antara perusahaan atau instansi dengan media. Yang kedua ada mendekatkan diri dengan media sehingga ada kemudahan akses dalam publikasi. Yang ketiga ada kekuatan efektif dalam menyebarluaskan informasi, mengenalkan atau menjaga loyalitas publik. Yang keempat ada media yang efektif untuk membentuk opini publik. Yang kelima ada meningkatkan fungsi publitas di media. Media relation memiliki 3 fungsi yang melekat menurut Glenn dan Danny Griswold. Pertama, menilai sikap publik terhadap perusahaan atau organisasi. Fungsi kedua yaitu mengidentifikasikan kebijakan dan prosedur individu atau perusahaan atau organisasi sebagai kepentingan publik. Yang ketiga adalah menjalankan program tindakan untuk meraih pengertian dan pengakuan publik. Selanjutnya ada penulisan press release. Press release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relation atau organisasi perusahaan yang disampaikan kepada pengelola pers atau redaksi media massa TV, radio, surat kabar, majalah untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Press release atau new release merupakan kegiatan penulisan yang paling banyak dilakukan oleh praktisi PR untuk publikasi melalui media massa cetak seperti surat kabar dan majalah dan media TV dan radio. Media setiap harinya selalu kebanjiran informasi dalam bentuk PRL ke meja redaksinya bisa puluhan, ratusan, atau mungkin ribuan setiap bulannya. PR mengirimkan PRL karena bentuk ini masih dianggap efektif dalam publikas PR di media massa. Supaya PRL itu bisa bersaing untuk dimuat praktisi PR harus bisa seolah menjadi reporter atau wartawan. Pada dasarnya PR harus memahami gaya jurnalistik dalam mengirimkan PRL-nya. Selain itu, informasi PRL harus dimiliki nilai berita dan berharga sebagai berita.
Tulisan PRL layak muat apabila cara penulisan seperti halnya wartawan menulis berita langsung dengan gaya piramida terbalik. Dimulai dengan membuat LED atau teras berita atau kepala berita sebagai paragraf pertama yang mengandung unsur 5W plus 1H. Mengapa menggunakan piramida terbalik? Dalam penulisan press release ada 3 alasan untuk menjelaskan. Yang pertama, pembaca dikategorikan sebagai orang sibuk dan mempunyai waktu yang singkat untuk mendapatkan berita yang faktual. Yang kedua, redaksi media massa harus memotong press release tersebut tanpa mengurangi isi pokoknya. Ketiga, redaksi tidak mempunyai cukup waktu untuk membaca keseluruhan peristiwa sebelum redaksi memutuskan dibuang atau dipakai rilis tersebut. Mereka harus tahu dengan cepat apa keseluruhan isi rilis tersebut. Yang terakhir adalah ada public relation dengan new media. Hubungan media dan pers merupakan sebagai alat pendukung atau media kerja sama untuk kepentingan proses publikasi dan publikas berbagai kegiatan program kerja atau untuk kelancaran aktivitas komunikasi humas dengan pihak publik. Karena peranan hubungan media dan pers dalam kehumasan tersebut dapat sebagai saluran atau channel dalam menyampaikan pesan, maka upaya peningkatan pengenalan dan informasi atau pemberitaan dari pihak publikasi. Humas merupakan prioritas utama. Hal tersebut dikarenakan salah satu fungsi pers adalah kekuatan pembentukan opini atau power of opinion yang sangat efektif melalui media massa. Nah, di sini ada bentuk dan hubungan pers yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kontak pribadi, yang kedua ada pelayanan informasi atau berita, yang ketiga ada mengantisipasi kemungkinan hal darurat. Kontak pribadi atau personal kontak. Pada dasarnya, keberhasilan pelaksanaan hubungan media dan pers tergantung apa dan di mana. Kontak pribadi antara kedua belah pihak yang dijalin melalui hubungan informal seperti adanya kejujuran, saling pengertian, dan saling menghormati serta kerjasama yang baik demi mencapainya tujuan atau publikasi yang positif. Yang selanjutnya ada pelayanan publik informasi atau berita atau news service. Pelayanan yang sebaik-baiknya yang diberikan oleh pihak public relation kepada pihak pers atau reporter dalam bentuk pemberian informasi, publikasi dan berita ini baik tertulis maupun tercetak maupun yang terekam, chartes, record atau slam film. Yang ketiga ada mengantisipasi kemungkinan hal darurat atau contingency point, yaitu untuk mengantisipasi kemungkinan permintaan yang bersifat mendadak dari pihak wartawan atau pers mengenai wawancara, konfirmasi dan sebagainya. Pihak penjabat humas atau PRO harus siap melayaninya demi menjaga hubungan baik yang selama ini telah terbina dan citra serta nama baik bagi narasumbernya. Di lapangan hubungan media dan pers yang baik tersebut dapat dicapai dengan menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama ada mutlak adanya kejujuran dan keterusterangan, yang kedua ada memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pers atau media, yang ketiga ada tidak menutup saluran informasi, yang keempat ada tidak terlalu membanjiri berbagai publitas di media massa yang tidak jelas di tujuannya atau suasananya yang hendak dicapai. Baik, cukup sekian presentasi dari kami selaku moderator dan mewakili anggota kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.